Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, tentang pinjaman online ilegal ya. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang komentar ya, menanyakan tentang pinjol ilegal ya. Nah pertanyaannya seperti ini, Bang, kalau kita nggak bayar di aplikasi pinjol ilegal nggak apa-apa nggak? Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal, apakah ada DC lapangannya dan sebar data? Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman yang saya terima saat ini ya, untuk gagal bayar ataupun resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu ilegal teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai aplikasi pinjol ilegal yang sudah tidak dibayar ataupun telat bayar ya. Jadi di sini sudah ada 4 aplikasi pinjol ilegal yang sudah telat teman-teman ya. Jadi ini sudah telat, bukan nggak telat ya. Jadi sudah telat. Nah, di sini untuk pinjaman yang pertama Jatuh Tempo ya. Jadi untuk aplikasi yang pertama ini Jatuh Tempo, teman-teman bisa lihat tagihan 1.800.000 ya. Kemudian yang kedua pinjaman sigap, ini sudah Jatuh Tempo ya, tanggal 5 bulan 12 sama. Kemudian titisan hujan yang ketiga Jatuh Tempo ya, tagihan 2.200.000. Dan yang keempat ini 1.600.000 Jatuh Tempo. Nah, keempat aplikasi ini sudah telat semua teman-teman ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman di sini saya akan menjawab, Bang, resikonya seperti apa, Bang, kalau kita gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjol ilegal? Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman ya. Untuk resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat bayar, contohnya seperti ini sudah lewat sekitar 4 hari ya. Kalau kalian telat atau masih belum mampu bayar di aplikasi pinjol ilegal, kalian akan di WA, diteror oleh pihak pinjol tersebut teman-teman ya. Terornya seperti apa, Bang? Ya seperti biasa. Yang pertama-tama diancam sebar data ya. Yang kedua akan dihubungi kontak-kontak kalian ataupun dibikinin grup biasanya. Grup di kontak WA kalian itu akan dibikin grup seperti itu. Itulah cara penagihan dari pihak pinjol. Ya, itulah risiko misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, kemudian ada lagi diancam sebar data ke sosial media. Ya, jadi itu resiko sebenarnya. Resiko apa ya? Resiko kalian harus kuat mental ya. Bang, bisa terjadi disebar nggak data kita ke sosial media atau ke WA kita ya, atau ke kontak-kontak kita akan disebar? Bisa jadi bisa enggak ya, seperti itu teman-teman ya, karena pinjol ilegal itu memang cara penagihannya sebar data. Kalau teman-teman nggak bayar itu biasanya sebar data memang ya. Tapi kalau teman-teman ya nggak panik dan tidak takut ya, intinya kalau misalkan teman-teman ada yang nagih atau telepon, nggak pernah takut lah istilahnya ya. Istilahnya kalian ada WA, kalian balas beberapa WA kalian balas. Misalkan ada 5 satu hari. Kalau ini bukan 5 teman-teman ya, bisa lebih dari 20 WA yang masuk karena 4 aplikasi. Jadi cara penagihannya itu seperti itu ya. Kalau Anda nggak bayar, data Anda kami sebar. Kalau Anda nggak bayar, kontak-kontak kalian akan ditelepon ya. Kalau Anda nggak bayar hari ini ya, kami perluas penagihan seperti itu. Itulah resiko misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ilegal. Bisa disebar nggak, Bang? Ya bisa saja, nggak bisa iya. Makanya buat teman-teman misalkan kalian telat bayar, contohnya seperti ini, kalian nggak usah takut, nggak usah panik, itu yang pertama. Nah, nggak usah panik, nggak usah takut gimana, Bang? Ya yang pertama-tama misalkan teman-teman ada telepon, kalian jangan langsung main blokir. Misalkan ada dari pihak penagih ya, kalian tidak usah memblokir nomor yang nagih kalian, intinya seperti itu ya. Jangan kalian blokir. Kalau kalian blokir itu bisa saja disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian ya. Nah, lantas seperti apa, Bang? Ya jangan kalian blokir, kalau bisa kalian angkat ya. Dari pihak penagih itu kalian angkat aja ya.
Kalian jawab, iya Pak, masih belum ada dana ya. Tapi biasanya kalau kalian angkat, biasanya kalian dimarah-marahin, dimaki-maki. Tapi tidak apa-apa, itu cuman dari telepon aja kok ya. Nggak ada dampaknya. Cuman teman-teman mungkin kalian ya, gimana ini? Ya, makanya buat teman-teman harus kuatin mental seperti itu ya. Karena untuk pengalaman saya seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau ada telepon kayak gitu, bahkan kalau saya diteror, saya teror balik. Ngapain takut? Karena pinjol ilegal. Ya, pinjol ilegal kan wajib tidak usah dibayar kan, karena pinjol ilegal. Ya, taunya sebar data. Makanya buat teman-teman, kalau kalian telat bayar, ya di aplikasi pinjol ilegal, kalian nggak usah panik, hadapi aja ya. Karena pinjol ilegal itu semakin kalian takut, semakin menjadi-jadi meneror kalian. Ya, kalau kita berani, contohnya seperti saya, nggak bakalan disebar ke sosial media ataupun ke WA kita dibikin grup, tidak sampai. Kalaupun ada ya wajar, kalau 1-2 orang itu wajar ya, karena kita memang tidak bayar kan ya. Kalau ada itu pasti, tapi nggak banyak, 1 atau 2 orang ya. Kalau kondar bang gimana? Itu kalau kondar sudah pasti, kalau kalian mau jatuh tempo itu sudah dihubungi kalau kontak darurat, seperti itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjol ilegal, yang pertama kalian nggak usah blokir nomor yang WA kalian atau menelpon kalian, nggak usah. Karena kalau kalian blokir, dianggapnya kalian itu panik dan takut gitu. Jadi kalian nggak usah sih, kalau kalian mampu angkat aja, kalau kalian nggak mampu ya kalian diamin. Misalkan kalian balas WA, itu lebih bagus. Mengartikan apa? Ya menunjukkan kalau kalian nggak takut dan tidak panik. Karena cara-cara saya seperti itu, menghadapi pinjol ilegal kayak apapun saya hadapi seperti itu ya. Jadi sampai sekarang ini nggak dibayar, aman ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman subscriber ya, Bang, kalau kita gagal di aplikasi pinjol ilegal, apakah ada DC lapangannya? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Jawabannya tidak ada, karena ini aplikasi ilegal. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, untuk pinjol ilegal ini nggak ada DC-nya teman-teman, nggak ada DC lapangannya. Cuman DC-nya ya cuman neror-neror kalian aja. Yang kirim-kirim foto, ya foto selfie kalian itu DC penagih, bukan DC lapangan. Jadi untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini nggak ada DC lapangannya. Buat teman-teman nggak usah takut, nggak ada DC-nya, cuman teror aja sih. Semakin kalian takut, semakin diteror oleh pihak pinjol tersebut. Karena pinjol ilegal cuman taunya neror. Makanya buat teman-teman pelajari kayak di video-video saya. Bahkan kalau saya sering nelpon-nelpon DC pinjol ilegal itu, yang bikin resah kalian, yang sering nakut-nakuti. Makanya kalau kalian berani dari pihak penagih pinjol itu, takut juga kok yang mau neror-neror, melakukan segala cara kayak sebar data, takut juga karena dia ilegal, karena dia pinjaman online ilegal. Makanya kalian harus lebih berani, hadapi aja sambil belajar kuat mental ya. Jangan kalian takut ya, pinjol jangan ditakuti, karena kalau kalian takut semakin ditakut-takuti ya. Penagih pinjol seperti itu. Makanya kalian jangan sering-sering memblokir nomor yang nagih, jangan ya. Kalau bisa kalian telepon ya. Nah, kalau kalian berani kayak gitu, dari pihak pinjol itu tidak terus-menerus meneror kalian seperti itu. Bang, kalau kita respon terus kan pastinya kita yang diteror. Bukan, berarti artinya kalian tanggung, beraninya tanggung. Kayak saya gitu loh. Ada WA balas ya. Bahkan kalau diteror telepon aja, nggak bakalan berani dari pihak pinjol ya. Makanya semakin kalian takut, semakin meneror dari pihak pinjol itu, semakin nakut-nakuti kalian. Ini aja berapa juta sudah nggak dibayar. 4 aplikasi ini sudah 2.160.000 ya, sudah telat 4 hari. Nah di bagian sini ini sudah berapa, 2.600.000 ya, sudah lewat 4 hari. Jadi ini untuk bunganya ini kira-kira 1 hari bisa sampai 70, 80, 90 ribu per hari itu. Ini 4 aplikasi, bayangkan ini sekitar 10 juta. Tapi sampai sekarang ini aman-aman saja teman-teman ya.
Jadi buat teman-teman nggak usah memikirkan yang tidak-tidak. Gimana bang kalau data saya disebarluaskan? Nggak bakalan. Yang penting kalian nggak usah blokir nomor yang nagih, yang nelpon kalian jangan kalian blokir. Ya, diamin aja. Kalau kalian mampu ya kalian angkat ya. Kalau kalian mampu ada WA balas ya. Sudah saya bikin konten kok tentang cara menghadapi DC yang nagih-nagih melalui WA. Kalian bisa cek di video-video saya ya. Seperti itulah cara menghadapi pinjol ilegal. Jadi intinya kalian nggak usah takut dengan pinjol ilegal, karena pinjol ilegal ini ya taunya neror itu aja sih ya. Semakin kalian takut semakin menjadi-jadi nerornya dari pihak penagih ya. Jadi seperti itulah cara menghadapi untuk pinjol ilegal teman-teman ya. Untuk pinjol ilegal tidak ada DC lapangannya. Jadi untuk di Galbay aman enggak bang? Jawabannya aman banget. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.